Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semua sehat kan? Semua baik-baik saja kan? Nah, selamat datang kembali ke pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sekarang ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Nah, di sini Ibu mau memberikan pelajaran tentang ilmu pengetahuan sosial. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Baik, mari kita berdoa. Selesai. Baik anak-anak, ada yang tahu nggak sekarang itu eh, kita mau belajar apa? Nah, jadi sekarang itu kita mau belajar tentang apa? Ayo. Nah, Ibu mau share screen ya anak-anak. Ditunggu sebentar. Nah, sudah kelihatan ya anak-anak? Jadi di sini kita belajar tentang indahnya keberagaman budaya negeriku. Tema 7, subtema 2, dan untuk kelas 4 mata pelajaran IPS. Nah, di sini kita mau belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap karakteristik pakaian adat. Anak-anak tahu nggak, kok bisa pakaian adat di Indonesia sangat beragam? Anak-anak tahu kan kalau di Indonesia ini pakaian adatnya sangat beragam, sangat banyak sekali. Nah, untuk itu kita mau nonton video dulu ya. Tunggu. Pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim. Negara Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan daratannya. Luas lautan Indonesia adalah sekitar 3.257.483 km persegi, sedangkan daratannya sekitar 1.922.570 km persegi. Wah, ternyata lautan Indonesia lebih luas ya dari daratannya. Hampir sepertiga negara Indonesia itu adalah lautan. Nah, dari hal tersebut, kondisi geografis Indonesia mempengaruhi pada berbagai aspek, yaitu ekonomi masyarakat, sosial masyarakat, budaya masyarakat, dan transportasi masyarakat. Ekonomi masyarakat. Luas perairan Indonesia yang sangat luas ini menyebabkan mata pencaharian masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang ada di pesisir pantai, lebih cenderung dalam pengelolaan sumber daya laut. Mata pencaharian masyarakat yang memanfaatkan sumber daya laut diantaranya adalah nelayan, petani, petani garam, pembudidayaan mutiara, pedagang souvenir, dan pemandu wisata. Sosial masyarakat. Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia karena letak Indonesia yang sangat strategis. Jadi, mau tidak mau, negara yang lain akan melewati dan singgah ke Indonesia. Sehingga berpengaruh juga pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ada dampak positif dan negatifnya juga loh. Dampak positifnya memudahkan komunikasi dan interaksi antara masyarakat, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman
budaya, pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak negatifnya, hilangnya budaya asli karena masuknya budaya luar dan munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Budaya masyarakat Indonesia terdiri dari lebih 17.000 pulau, baik yang berpenghuni dan tidak berpenghuni, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan masyarakatnya terdiri dari ratusan suku bangsa dengan keragamannya. Semisal keragaman bahasa, adat, tradisi, kepercayaan, dan lain-lain. Indonesia sebagai negara maritim juga mempengaruhi budaya Indonesia, di antaranya mudahnya terpengaruh budaya asing, sehingga budaya asli mulai luntur. Dikenalnya budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata Indonesia. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan akibat pengaruh luar. Transportasi masyarakat. Negara maritim tidak memungkinkan pada satu transportasi saja. Tentunya Indonesia banyak membutuhkan berbagai jenis transportasi. Pengaruh negara maritim terhadap transportasi di Indonesia antara lain dibangun banyak sarana penunjang transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan lain-lain. Terdapat beragam moda transportasi baik darat, laut, dan udara. Kemajuan masih terpusat di daerah tertentu saja karena kendala transportasi. Dan harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga di pulau lain. Nah, sudah paham kan adik-adik? Semoga bermanfaat. Nah, dari video tadi bisa kita ambil bahwa Indonesia itu dikatakan negara yang istimewa. Karena, kenapa sih istimewa? Kenapa Indonesia bisa dikatakan istimewa? Kenapa Indonesia bisa dikatakan kondisi geografisnya istimewa? Karena Indonesia itu terletak di antara dua benua. Benua apa saja itu? Benua Asia dan benua Australia. Dan tak lupa juga diapit oleh dua samudra. Apa aja? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga termasuk negara kepulauan yang terdiri dari atas 17.504 pulau. Nah, lihat nih anak-anak. Pulaunya luas sekali ya, banyak sekali. Dan ini penampakannya. Nah, untuk selanjutnya, pengaruh kondisi geografis tadi itu tuh mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di sini kita mau berfokus tentang pengaruh kondisi geografis di bidang budaya. Nah, pengaruh kondisi geografis di bidang budaya itu apa aja? Ada akulturasi budaya, ada perbedaan budaya karena perbedaan ekonomi dan sosial, dan keragaman suku dan budaya. Nah, dikarenakan adanya pengaruh budaya, maka di Indonesia memiliki banyak suku, banyak bahasa, banyak tradisi, banyak kepercayaan, dan adat istiadat, dan masih banyak lagi. Nah, di sini karena tadi kita sudah bilang kalau banyak suku, banyak bahasa, banyak tradisi, kepercayaan, adat istiadat, dan itu juga termasuk dalam pakaian adat. Nah, sekarang apa aja sih pakaian adat yang ada di Indonesia? Nah, Ibu akan memberikan contoh pakaian adat, ciri-cirinya, beberapa contoh. Nanti anak-anak bisa mencari lagi di internet. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit ya, anak-anak.
Untuk pakaian adat yang pertama, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam. Pakaian adat tradisional pertama, Ule Balang, berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada mulanya, pakaian adat Ule Balang hanya dipakai oleh keluarga raja. Namun, lambat laun, ini dijadikan sebagai pakaian adat tradisional Aceh. Dalam tradisi, pria mengenakan atas lengan panjang berbahan sutra bernama Peukayan Linto Baru. Lalu untuk bawahannya, ini menggunakan kain tenun berwarna hitam atau bisa disebut sileuweu. Tak lupa pula menggunakan penutup kepala yang ada di sini. Atau bisa disebut meukeu top dan hiasan senjata khas tanah rencong. Nah, untuk yang perempuan biasanya memakai baju kurung dan celana cekak musang. Ini ya untuk gambarnya. Nah, pakaian adat ini diadaptasi dari berbagai kebudayaan, mulai Melayu, Tiongkok, dan Arab. Untuk selanjutnya yaitu pakaian adat Sumatera Utara. Pakaian adat Sumatera Utara ini memiliki banyak etnis. Salah satunya yaitu Batak. Nah, tak heran jika pakaian adat Sumatera Utara ini yang terkenal dengan ulos. Kain ulos itu bahan sutra yang ditenun menggunakan alat tradisional dengan motif khas yaitu gorga. Untuk masyarakat Batak, biasanya ulos itu dipakai sebagai selempang baju. Yang ini ya, yang ini. Lalu pria mengenakan atasan berupa kemeja dan jas hitam, sedangkan wanita memakai kebaya warna merah cerah seperti merah. Selanjutnya yaitu adat Riau. Nah, etnis terbesar di Riau itu Melayu. Untuk itu, baju adat dari Riau juga identik dari budaya Melayu. Untuk pria, adat Melayu terdiri dari baju kurung cekak musang yang terbuat dari kain berkualitas seperti satin dan sutra. Nah, jadi ini gambar ini itu dari satin dan sutra. Kemudian ada juga sarung dan kopiah juga. Serta bagi wanita menggunakan kebaya labuh. Jadi yang ini itu kebaya labuh ya namanya. Lalu untuk selanjutnya yaitu pakaian adat dari DKI Jakarta. Nah, ciri khas dari pakaian adat ini yaitu kebaya encim yang terang. Nah, kebaya encim yang terang ini biasanya digunakan untuk perempuan. Nah, untuk laki-laki biasanya memakai jas hitam dan kain batik sebagai bawahan yang dililitkan ke bagian pinggang. Seperti ini ya gambarnya anak-anak. Lalu untuk selanjutnya yaitu Kalimantan Selatan. Namanya Bagajah Gamuling Baular Lulut. Nah, ini itu pakaian adat dari Kalimantan Selatan. Untuk pria biasanya menggunakan kain sasirangan yang dililitkan menjadi bawahan. Lalu kalung bunga dan aksesoris keris sebagai perhiasan. Nih, jadi ini kalungnya sebagai perhiasan. Ini kalungnya kalung bunga ya anak-anak. Lalu untuk wanita memakai kain yang terbalut hingga menutupi dada, seperti gaun. Nah, coba sekarang anak-anak sebutkan 5 pakaian adat yang ada di Indonesia dan coba identifikasilah perbedaannya. Coba sebutkan 5 saja
yang tidak Ibu sebutkan atau jangan dari yang sudah Ibu sebutkan. Oke? Nanti bisa disebutkan di WhatsApp grup kita. Oke, Ibu sekarang bisa lanjut ya. Nah, sekarang bisa nggak sih melestarikan pakaian adat di Indonesia? Nah, sekarang Ibu mau memperlihatkan video untuk anak-anak semua. Tunggu ya. Hai guys, mari belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan pakaian adat daerah. Carilah upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan pakaian adat daerah. Tuliskan pada buku harianmu. Selamat belajar! Pertunjukan apa itu? Pertunjukan pentas seni pakaian adat daerah. Pertunjukan pentas seni itu apa? Acara pertunjukan yang sengaja digelar untuk mengumpulkan orang-orang agar dapat menampilkan pakaian adat daerahnya masing-masing. Kenapa diadakan pertunjukan pentas seni pakaian adat daerah? Karena dengan adanya pertunjukan pentas seni tersebut, kita dapat melestarikan kebudayaan daerah agar dapat dikenal dan tidak mudah diadopsi oleh negara lain. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya pakaian adat daerah? Upaya-upaya melestarikan kebudayaan pakaian adat. 1. Memasukkan unsur budaya daerah dalam kurikulum sekolah. 2. Mengadakan lomba budaya daerah. 3. Mengikuti acara festival budaya. Coba sekarang kalian mencari upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan pakaian adat daerah dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan pada buku harianmu. Dari video yang tadi, itu sudah dijelaskan bahwa untuk melestarikan kebudayaan pakaian adat di Indonesia, itu yang pertama apa sih? Yang pertama, memasukkan unsur budaya daerah dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, mengadakan lomba budaya daerah. Yang ketiga, mengikuti acara festival budaya. Yang keempat, mencintai pakaian adat. Yang kelima, tidak malu menggunakan pakaian adat. Dan yang keenam, memperkenalkan pakaian adat kepada khalayak umum. Nah, semua upaya ini bisa melestarikan pakaian adat yang ada di Indonesia. Misalnya, ketika kita mengikuti acara festival budaya, sudah pastinya kita bisa menggunakan baju adat dari daerah masing-masing. Lalu, ketika kita memperkenalkan pakaian adat kepada khalayak umum, nanti kan banyak orang yang tahu nih. Jadi, banyak yang tahu, oh dari provinsi sini, ternyata pakaian adatnya seperti ini. Dari provinsi sini, pakaian adatnya seperti ini. Oh, kayak gitu. Jadi, semua orang banyak yang tahu. Seperti itu, anak-anak. Jadi, kita harus melestarikan kebudayaan pakaian adat di Indonesia. Begitu ya, anak-anak. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk itu, apa yang dapat kita simpulkan?
Yang dapat kita simpulkan yaitu pakaian adat ada beberapa banyak macamnya. Dan semua pakaian adat itu di Indonesia itu berbeda-beda. Nah, untuk melestarikannya ada beberapa macam, ada 6 macam. Dan itu mudah sekali untuk dilakukan. Dan itu kita akan melakukan untuk terus-menerus supaya khalayak umum ini, semua orang ini tahu baju mana saja yang sedang dipakai, ciri khasnya seperti apa, seperti itu. Jadi itu saja yang Ibu mau sampaikan. Terima kasih karena anak-anak sudah mau mendengarkan penjelasan dari Ibu. Jika ada yang bertanya, silahkan bertanya. Baik, terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Selesai. Terima kasih anak-anak. Dan sampai jumpa di lain hari. Sampai jumpa lagi. Dadah.